Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Muslim Up. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sholat. Sebagaimana dituturkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat adalah tiang agama. Orang yang baik sholatnya akan baik pula agamanya, dan orang yang sebaliknya maka akan berlaku sebaliknya pula. Sholat juga merupakan sarana paling utama bagi seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, ternyata ada beberapa waktu di mana seseorang tidak diperbolehkan melakukan sholat di dalamnya. Syekh Salim bin Sumair Al-Hadromi dalam kitabnya Safinatun Najah menyebutkan ada 5 waktu yang diharamkan untuk sholat. Maka Syekh Muhammad An-Nawawi dalam kitabnya Kasyifatus Sajak menjelaskan 5 waktu tersebut sebagai berikut. Yang pertama adalah ketika terbitnya matahari. Waktu haram sholat yang pertama ini dimulai sejak mulai terbitnya matahari sampai matahari itu meninggi, kira-kiranya ukuran 1 tombak atau 2,5 meter. Dalam rentang waktu tersebut tidak diperbolehkan melakukan sholat. Namun, bila posisi tinggi matahari sudah mencapai 1 tombak, maka sah melakukan sholat secara mutlak. Biasanya, waktu ketika matahari meninggi ini sampai dia mencapai posisi 1 tombak itu kira-kira 15 menit. Yang kedua, yaitu ketika waktu istiwa sampai dengan tergelincirnya matahari selain pada hari Jumat. Apa sih waktu istiwa itu? Waktu istiwa adalah waktu di mana posisi matahari berada tepat di atas kepala kita. Pada saat matahari berada di posisi ini, kita diharamkan melakukan sholat. Perlu diketahui bahwa waktu istiwa sangat sebentar sekali sampai hampir saja tidak bisa dirasakan sampai matahari tergelincir. Keharaman melakukan sholat di waktu ini tidak berlaku untuk hari Jumat. Artinya, sholat yang dilakukan pada hari Jumat dan bertepatan dengan waktu istiwa diperbolehkan dan sah sholatnya. Ketiga, yaitu ketika matahari berwarna kekuning-kuningan sampai dengan tenggelam berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang artinya ada 3 waktu di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita sholat dan mengubur jenazah di dalam waktu-waktu itu, yaitu ketika matahari terbit sampai ia meninggi, ketika unta berdiri di tengah hari yang sangat panas sekali sampai matahari condong, dan ketika matahari condong menuju terbenam hingga ia terbenam. Yang keempat, setelah melakukan sholat subuh sampai dengan terbitnya matahari. Keharaman sholat pada waktu ini berlaku bagi orang yang melakukan sholat subuh secara adaan atau tepat waktu. Contohnya seperti ini. Anggaplah waktu sholat subuh dimulai dari jam 4 pagi dan pada jam 5 matahari telah terbit, yang juga berarti habisnya waktu subuh. Ketika seseorang melakukan sholat subuh pada jam 4.15 menit umpamanya, atau pada jam berapapun ia melakukannya, maka setelah selesai sholat subuh, ia tidak diperbolehkan lagi melakukan sholat sunnah sampai dengan matahari terbit, yaitu sampai jam 5. Dan bahkan sampai matahari meninggi kira-kira 1 tombak. Karena saat matahari terbit sampai meninggi 1 tombak juga merupakan waktu yang dilarang untuk melakukan sholat sebagaimana telah dijelaskan di atas. Sebaliknya, dalam rentang waktu jam 4 sampai jam 5 pagi, selagi ia belum melakukan sholat subuh, maka ia diperbolehkan melakukan sholat apapun. Nah, kalau misalkan orangnya sholat secara kodoan atau dia belum melaksanakan sholat pada hari sebelumnya dan ingin mengkodok sholatnya pada hari ini, maka ia boleh melakukan sholat pada waktu-waktu setelah dia melakukan sholat subuh. Ia tidak dilarang untuk melakukan sholat lainnya apabila ia melakukan sholat subuh kodok. Kelima, yaitu setelah melakukan sholat asar sampai dengan tenggelamnya matahari. Waktu setelah melakukan sholat asar, sama seperti sholat subuh, juga diharamkan setelahnya untuk melakukan sholat sunnah. Nah, sama juga seperti sholat subuh, apabila orang ini melakukan sholat asar qadha sebagai pengganti sholat asar yang belum dilakukan, maka ia diperbolehkan melakukan sholat lainnya setelah sholat asar tersebut. Nah, keharaman ini terus berlaku sampai matahari tenggelam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, tak ada sholat setelah sholat subuh sampai matahari meninggi, dan tak ada sholat setelah sholat asar sampai matahari tenggelam. Hadis riwayat Imam Bukhari. Lalu, apakah semua sholat diharamkan ketika dalam 5 waktu tersebut? Nah, ternyata jawabannya adalah tidak. Syekh Muhammad Nawawi dalam kitabnya tersebut menuturkan bahwa sholat yang diharamkan dilakukan pada kelima waktu tersebut adalah sholat sunnah yang tidak memiliki sebab yang mendahului dan tidak memiliki sebab yang membarengi.
Sebagai contoh, sholat yang memiliki sebab yang mendahului adalah sholat tahiyatul masjid. Ini adalah sholat sunnah yang dilakukan karena adanya sebab yang mendahului, yaitu masuknya seseorang ke dalam masjid. Sedangkan sholat sunnah yang memiliki sebab yang membarengi adalah sholat gerhana bulan dan matahari. Karena sholat ini harus dilakukan bersamaan atau berbarengan dengan terjadinya gerhana bulan atau matahari. Sehingga sholat-sholat tersebut boleh dilakukan dalam waktu-waktu yang diharamkan untuk melakukan sholat. Nah, jadi sholat apa sih yang diharamkan? Yang diharamkan adalah sholat sunnah mutlak, yaitu sholat sunnah yang tidak terikat dengan apapun. Ia dilakukan begitu saja tanpa adanya sebab tertentu. Ketika kita ingin memiliki waktu luang dan ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan sholat, dan kita berniat sholat 2 rakaat atau lebih, maka sholat seperti ini disebut dengan sholat sunnah mutlak. Nah, lalu pengecualian selanjutnya adalah keharaman melakukan sholat di 5 waktu tersebut tidak berlaku di tanah suci Mekah. Artinya, di tanah suci Mekah seseorang diperbolehkan melakukan sholat apapun di waktu kapanpun yang ia mau, termasuk di salah satu dari 5 waktu yang diharamkan. Ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, yang artinya jangan kalian larang seseorang bertawaf dan sholat di rumah ini Ka'bah kapanpun ia mau, baik siang, malam maupun siang. Nah, bagaimana kalau di kota Madinah? Karena kota Madinah juga merupakan kota suci. Nah, di Madinah berlaku hukum sebagaimana umumnya tempat, tidak seperti di kota Mekah. Jadi, kita tetap tidak boleh melakukan sholat di waktu yang diharamkan, walaupun kita berada di kota Madinah. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.